Halo Ibu Happy, hari ini saya mau mempresentasikan mind map pelajaran 1-9 semester genap. Selamat mendengarkan. Untuk pelajaran pertama adalah surat Ibrani. Surat ini tidak diketahui penulisnya dan kemungkinan tempatnya berada di Italia. Surat ini ditulis sebelum tahun 70 Masehi dan ditulis untuk orang Yahudi. Surat ini ditulis untuk yang pertama, mengingatkan umat Tuhan yang sedang menderita bahwa Kristus adalah pengantara, imam besar, dan pengganti yang sempurna. Dan yang kedua, untuk mengingatkan penerima surat ini untuk bertekun dalam iman mereka kepada Kristus dan jangan meninggalkan iman kepada Kristus. Praktik-praktik penyembahan dalam Perjanjian Lama telah digenapi oleh Yesus. Yang pertama, Yesus adalah pengantara satu-satunya. Yang kedua, Yesus Kristus imam besar yang sempurna. Dan yang ketiga, Yesus Kristus adalah pengganti yang sempurna. Untuk pelajaran kedua masih surat Ibrani. Penulis mengingatkan dan mendesak orang Kristen untuk yang pertama, tidak menaruh harapan pada sistem lama mengenai persembahan korban, penyucian, dan upacara-upacara lainnya. Yang kedua, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi mereka dengan mata iman yang tertuju hanya kepada Yesus. Ketiga, menunjukkan kesatuan, kasih dan perhatian bagi orang lain selama kita hidup. Dan yang terakhir, bertumbuh dalam iman dan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Yang harus dilakukan orang Kristen adalah pertama, mendekat kepada Allah. Kedua, mari terus berjalan. Ketiga, mari mengarahkan mata kepada Kristus. Dan keempat, terus bertekun dan bertumbuh. Allah berjanji kepada umatnya bahwa Allah menyertai umatnya sejak dahulu kala, di abad pertama, saat ini, sampai selamanya. Allah selalu setia. Ia hadir untuk memimpin, menolong kita, dan menjamin bahwa kita mampu melewati garis akhir dengan kemenangan ketika pertandingan iman selesai. Allah tidak pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Untuk pertemuan ketiga adalah surat Yakobus. Surat ini ditulis oleh Yakobus, saudara Yesus. Surat ini ditulis dari Yerusalem sekitar 45 Masehi, yaitu setelah Pentakosta. Surat ini ditulis untuk orang Yahudi. Surat ini ditulis untuk menguatkan mereka ketika menghadapi penganiayaan. Kisah Para Rasul menuliskan yang datang ke Yerusalem ketika Roh Kudus diutus adalah orang Yahudi dari segala bangsa di bawah kolong langit. Apa saja isi surat ini? Pertama, hikmah dalam menghadapi pencobaan. Kedua, iman dalam perbuatan. Ketiga, jangan memandang muka. Keempat, berbagi dengan orang lain. Kelima, perhatikan lidahmu. Apa yang ingin diajarkan? Surat ini sangat praktis dan berfokus pada bagaimana seharusnya kita menghidupi iman kita. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku. Untuk pertemuan keempat adalah surat 1 Petrus. Surat ini ditulis oleh Petrus di antara 60-68 Masehi. Surat ini ditulis untuk orang percaya yang tersebar di seluruh Asia Kecil. Surat ini ditulis untuk menasihati dan meyakinkan orang percaya di Asia Kecil bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Ilustrasi yang dipakai untuk menjelaskan siapa kita sebagai umat Allah adalah seperti batu hidup, imamat kudus, bangsa yang terpilih, dan domba yang kembali. Pesan-pesan yang ingin disampaikan adalah pada 1 Petrus 1 ayat 13-16, kita harus menjadi kudus karena Allah kudus. Pada 1 Petrus 2 ayat 11-12, tiga kata yang digunakan Petrus untuk menggambarkan umat Allah adalah saudara, pendatang, dan perantau. 1 Petrus 4 ayat 7-11, kita harus saling mengasihi satu sama lain dengan sungguh-sungguh. Untuk pertemuan kelima adalah surat 2 Petrus. Surat ini ditulis oleh Petrus di antara 65-67 Masehi. Surat ini ditulis untuk seluruh umat Kristen.
Surat ini ditulis untuk mengingat kembali kebenaran-kebenaran yang telah mereka ketahui. Mereka telah mempelajari perkataan para nabi pada masa lampau dan perintah Kristus yang diberikan melalui para rasul. Petrus menulis untuk membangkitkan pengertian yang murni. Pesan dan nasihatnya adalah, Petrus telah sampai pada penghujung hidupnya. Petrus mengingatkan orang percaya untuk bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Berkat Allah dalam Kristus cukup bagi pertumbuhan setiap orang Kristen. Orang percaya harus bersandar pada kuasa Kristus untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Waspadalah terhadap guru-guru palsu. Petrus berkata, tambahkanlah kepada imanmu 7 hal, yaitu iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, serta kasih akan semua orang. Untuk pertemuan ke-6 adalah surat 1 Yohanes. Surat ini ditulis oleh Yohanes di antara 85 sampai 95 Masehi. Surat ini ditulis untuk orang-orang percaya di Efesus. Surat ini ditulis supaya orang percaya tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Seorang percaya dapat dilihat bukti dari iman yang sejati di dalam Kristus. Bukti dari iman dalam Kristus adalah, pertama, percaya, kedua, menaati firman Allah, dan ketiga, mengasihi orang lain dalam keluarga Allah. Penting bagi orang percaya termasuk kita untuk memiliki jaminan akan keselamatan mereka, akan hidup yang kekal melalui Kristus, supaya kita tidak disesatkan oleh guru-guru palsu dan mengalami sukacita keselamatan yang Yesus janjikan kepada kita di dalam Injil. Untuk pertemuan ke-7 adalah surat 2 dan 3 Yohanes. Untuk surat 2 Yohanes, ini ditulis oleh Rasul Yohanes di antara 85 sampai 95 Masehi. Surat ini ditulis untuk seorang perempuan Kristen dan keluarganya, atau suatu jemaat orang percaya. Surat 2 Yohanes ditulis untuk mendorong orang-orang percaya agar terus mempercayai kebenaran tentang Kristus, menolak guru-guru palsu, dan menaati perintah Tuhan. Kalau surat 3 Yohanes juga ditulis oleh Rasul Yohanes. Surat ini ditulis antara 80 sampai 90 Masehi. Surat ini ditulis untuk teman Yohanes, seorang Kristen yang bernama Gaius. Surat 3 Yohanes ditulis untuk mendorong orang-orang percaya untuk menyatakan keramahan dan penerimaan kepada orang lain, terutama para pemberita Injil atau misionaris, dan untuk melakukan apa yang baik. Situasi saat Yohanes menulis 2 Yohanes adalah para pemberita Injil berkunjung ke gereja-gereja di seluruh Kekaisaran Romawi. Orang-orang percaya biasanya membawa mereka ke rumah, memberi mereka makan dan tempat tinggal. Namun, beberapa guru tidak memberitakan Injil, yang disebut guru-guru palsu. Yohanes mengingatkan orang-orang percaya untuk tidak menyambut dan menerima mereka. Kalau situasi pada saat Yohanes menulis 3 Yohanes adalah, ada perbedaan pendapat di antara jemaat tentang cara menyatakan sambutan kepada para misionaris. Yohanes membahas hal ini, menguatkan Gaius untuk kesetiaannya, dan memperingatkan untuk melawan seorang pemimpin gereja yang menggunakan otoritasnya untuk tidak menolong para misionaris. Pada kedua surat ini, hidup dalam kebenaran berarti, pertama, berpegang teguh pada Injil Kristus. Kedua, menaati perintah Allah, secara khusus saling mengasihi. Dan ketiga, menolak guru-guru palsu. Untuk pertemuan ke-8 adalah surat Yudas. Surat ini ditulis oleh Yudas, saudara Yesus. Surat ini ditulis sebelum tahun 65 sampai 67 Masehi untuk orang-orang Kristen di beberapa gereja. Surat ini ditulis untuk mendorong orang-orang percaya untuk berjuang bagi Injil, mempercayai Allah untuk menghakimi guru-guru palsu, melawan pengajaran palsu, menghidupi kehidupan yang saleh, dan bersandar kepada Allah untuk menjaga umatnya. Siapakah Yudas itu? Yudas adalah saudara Yesus.
Ia sebelumnya tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias sampai pada kebangkitan Yesus. Pesan yang ingin disampaikan melalui surat ini adalah: pertama, guru-guru palsu akan dihakimi. Kedua, orang-orang percaya harus berjuang untuk mempertahankan iman. Dan ketiga, orang Kristen harus setia kepada Allah. Untuk pelajaran terakhir, yaitu pelajaran 9, kita membahas tentang kitab Wahyu. Surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes dari Pulau Patmos untuk 7 jemaat di Asia Kecil atau sekarang Turki. Surat ini ditulis untuk meyakinkan orang Kristen abad pertama bahwa Allah mengetahui kondisi mereka, akan menolong mereka berdiri melawan godaan, dan akan memberi mereka penghiburan. Orang-orang percaya di gereja-gereja tersebut menanggung penderitaan dan penganiayaan karena mereka menjadi orang Kristen. Pemerintahan Romawi mencoba memaksa mereka untuk menyembah kaisar. Guru-guru palsu sibuk mengajarkan hal-hal yang tidak benar tentang Kristus, dan umat Allah tergoda untuk berkompromi dengan dunia di sekitar mereka. Kondisi Yohanes saat menulis surat ini adalah sudah tua, murid terakhir yang masih hidup, dan mengalami banyak penderitaan karena Kristus. Ia sedang diasingkan ke Patmos karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Saat menulis surat ini, Yohanes menggunakan simbol-simbol untuk menceritakan kisah nyata tentang kendali Allah atas sejarah dan peristiwa-peristiwa penebusan pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Pesan-pesan yang disampaikan melalui surat ini adalah: pertama, Kristus adalah Raja, Hakim, dan Penguasa. Kedua, Kristus telah menaklukkan iblis dan akan mengakhiri kuasanya pada kedatangannya yang kedua kali. Dan ketiga, umat Allah akan ada bersama Dia selama-lamanya kelak di sorga. Sekian presentasi saya tentang mind map pelajaran 1-9 semester genap ini. Terima kasih sudah mendengarkan.